Perkenalkan, kita dari kelompok 3 ingin mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, yaitu tentang pembuatan website atau konten-konten kreatif kayak gitu. Nah, di sini website kita berjudul Literasi Internet dan Literasi Data yang ada di 11 Maret University, yaitu universitas kami. Website ini kami buat sebagai wadah untuk mengenalkan produk literasi pada masyarakat. Langkah ini merupakan salah satu upaya kami dalam meningkatkan minat masyarakat terhadap literasi digital, serta untuk memberi edukasi mengenai literasi digital. Pada website ini kami sajikan berbagai konten edukatif yang tentunya sangat menarik untuk dibaca. Nah, sebelumnya perkenalkan kami sebagai autor atau penulis. Yang pertama saya sendiri, yaitu Arvinus Sabakti. Yang kedua Anissa Fatia. Yang ketiga adalah Anissa Nurinda Pratiwi. Yang keempat Anissa Noviani. Yang kelima Arka Subagia. Selanjutnya kita kembali ke home. Untuk Mbak Anissa Nurinda, silakan menjelaskan tentang literasi digital. Silakan, saya persilahkan. Baik, saya akan menjelaskan tentang apa itu literasi digital. Jadi, menurut Paul Lister, tahun 1997, literasi digital diartikan sebagai kemampuan untuk memahami dan menggunakan informasi dalam berbagai bentuk dan berbagai sumber yang sangat luas dan dapat diakses melalui piranti komputer. Nah, di era yang serba digital ini mendorong masyarakat untuk memiliki kecakapan dan memanfaatkan dunia digital dengan baik, mencegah penyebaran berbagai informasi yang tidak benar atau hoax. Nah, perkembangan dunia digital ini menimbulkan dua dampak yang berbeda. Yang satu sisinya perkembangan digital ini menjadi tantangan yang ditimbulkan, yaitu memaksa kita untuk lebih memahami lagi dan dapat mendalami dunia digital serta menggunakan dengan baik agar bisa bertahan di era industri 4.0 ini. Nah, selain itu ada juga tantangan. Tantangan itu adalah peluang yang ditimbulkan itu sangat banyak. Nah, di antaranya itu ada meningkatkan kemampuan literasi, meningkatkan kecakapan dan mengoperasikan perangkat digital, mengembangkan kemampuan berkomunikasi berbasis digital juga, dan serta yang terakhir ada akses informasi yang sangat luas dan membuka atau menemukan lapangan kerja yang baru. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh Anissa Noviani. Apakah suara saya terdengar? Mungkin bisa Mas Arka Subagia lanjutkan. Ganti untuk menjelaskan. Di sini saya akan menjelaskan tentang manfaat literasi digital. Banyak keuntungan yang bisa kita dapatkan dari kegiatan berliterasi secara digital ini. Di antaranya adalah memperoleh informasi terkini dengan cepat, mengetahui kondisi lalu lintas terkini dengan menggunakan aplikasi, belajar lebih cepat dan efisien, mencari materi untuk belajar secara cepat melalui internet ataupun aplikasi tertentu, menghemat waktu, cari referensi di internet dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja, memperluas jaringan, menambah teman baru di berbagai wilayah dan negara melalui media sosial, memperkaya keterampilan, menambah keterampilan kita dalam dunia digital, membuat keputusan yang lebih baik, mencari tahu dan membandingkan sesuatu hal atau sebuah benda melalui internet. Ketujuh yaitu ramah lingkungan, menghemat kertas dengan menggunakan buku elektronik. Untuk kedelapan yaitu lebih hemat biaya, karena banyak situs dan aplikasi internet yang dapat diakses secara gratis. Selanjutnya kita kembali ke
awal yaitu ke Homes. Nah, di sini di website ini terdapat yaitu konten-konten yang tentang literasi digital yang diisi oleh autor. Nah, mungkin Mbak Anissa Fatia bisa menjelaskan tentang isi konten yang kita upload di sini. Iya, jadi dari konten yang akan kita sampaikan itu ada tentang cara menanggulangi kebocoran data, manajemen password, dan mengenal content creator. Mari kita lihat cara menanggulangi kebocoran data. Nah ya, di era digital ini, data pribadi rasanya sudah menjadi sesuatu yang sangat penting ya. Terutama banyaknya aplikasi yang membutuhkan untuk melakukan login akun agar bisa digunakan maupun menikmati segala macam fitur yang ada di dalamnya. Nah, keamanan sendiri itu tuh sudah menjadi suatu hal yang sangat privasi. Oleh karena itu perlunya kesadaran dari diri kita akan keamanan akun menjadi hal yang utama. Ini di bawah ini akan dijabarkan beberapa cara yang dapat digunakan untuk mengupayakan keamanan digital pribadi. Yakni yang pertama memastikan data transkripsi. Lalu berhati-hati saat menggunakan jaringan Wi-Fi, waspadai tautan phishing, gunakan password yang sulit ditebak, lalu gunakan mode incognito ketika berselancar. Dari beberapa hal yang sudah dijabarkan di atas, tentunya dapat menjadi sesuatu yang berguna bagi kita, terutama dalam upaya menjaga keamanan diri kita, menjaga keamanan data pribadi kita. Dengan kita menjaga keamanan diri kita sendiri, kita akan memiliki lebih banyak keuntungan. Yakni yang pertama, membuat orang lain menjadi tidak tahu apa yang sedang kita lakukan, sehingga privasi menjadi lebih terjaga. Meminimalkan bahaya pencurian data kita yang penting, menghindarkan kita dari prasangka buruk orang lain atau kebencian orang lain apabila data kita terekspos secara bebas. Lalu yang terakhir, menghindarkan diri kita dari bahaya spamming di media sosial atau spam itu sebagai kayak suatu hal yang mengganggu di media sosial. Lalu pencurian uang elektronik, data diddling, peretasan, cyber stalking, cyberbullying, identity theft, dan ransomware. Selanjutnya Mbak Novi, silakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan konten mengenal content creator. Istilah content creator, YouTube, dan influencer sudah sangat sering kita dengar dalam percakapan sehari-hari. Sejumlah profesi yang tergolong baru ini makin sering dilirik oleh kaum muda, terutama Gen Z, karena dianggap menyenangkan, fleksibel, dan mendatangkan banyak uang. Penasaran nggak sih sebenarnya content creator itu apa dan ngapain aja? Content creator merupakan istilah yang mencakup sejumlah profesi. Sesuai makna harfiahnya, content creator adalah mereka yang membuat konten secara kreatif untuk berbagai platform. Seorang content creator bisa membuat konten berupa video panjang untuk YouTube, podcast untuk Spotify, foto-foto estetik untuk Instagram, tweet unik untuk Twitter, video pendek untuk TikTok, dan lain-lain. Secara singkat, content creator adalah orang kreatif yang bisa menyampaikan pesan atau kampanye tertentu dengan menarik melalui media sosial. Profesi content creator saat ini makin dilirik oleh kaum muda karena bertolak belakang dengan definisi bekerja yang tradisional. Di bawah ini merupakan beberapa aplikasi yang dapat dikuasai dan digunakan oleh seorang content creator agar lebih efektif, produktif, dan terorganisir. Yang pertama ada aplikasi edit video, yaitu InShot, VN, CapCut, dan lain-lain. Aplikasi ini untuk mengedit video musik, bahkan vlog yang ukuran videonya bisa disesuaikan dengan platform yang kamu inginkan. Yang kedua ada aplikasi edit gambar seperti Photoshop, Canva, Corel, dan lain-lain. Aplikasi editor yang dapat membuat video, desain grafis, dan logo. Kemudian ada Evernote. Evernote merupakan asisten online dan gratis yang bisa kamu andalkan untuk membuat segala aktivitasmu teratur. Kemudian yang keempat ada Grammarly. Grammarly merupakan aplikasi asisten menulis yang bisa kamu gunakan menyunting dan memperbaiki tata bahasa, ejaan, tanda baca, dan lainnya dalam konten yang kamu buat. Kemudian yang terakhir ada Google Analytics. Google Analytics merupakan
yang menyediakan analisis konten yang dengan tahu trafik konten di mana saja dan kapan saja di ini. Selanjutnya kita kembali ke isi konten. Nah, di konten ini kita terdapat manajemen password. Manajemen password sendiri merupakan langkah untuk membuat password kita menjadi kuat agar tidak terhindar dari penyalahgunaan oleh orang lain. Langkah pertama yang dilakukan adalah dengan membuat password yang kuat dan tidak mudah ditebak. Terdapat 3 kriteria yang dipenuhi dalam membuat password yang kuat. Yang pertama, untuk hindari menggunakan kombinasi karakter yang mudah ditebak seperti 1, 2, 3, 4, 5, 6 dan selanjutnya. Hindari juga informasi pribadi untuk password seperti tanggal lahir, kota tempat tinggal, dan sebagainya. Yang kedua, panjang secara matematis. Semakin banyak karakter yang digunakan pada password, maka semakin banyak variabel yang kemungkinan ada dan kemungkinan password untuk ditebak semakin kecil. Yang ketiga, rumit. Pastikan Anda menggunakan kombinasi huruf, angka, karakter, dan kapital pada password. Semakin rumit, maka semakin sulit orang lain menebaknya. Mengelola password. Semakin kuat password yang dibuat, maka akan semakin rumit karakter yang digunakan dan semakin sulit untuk diingat. Oleh karena itu, Anda dapat mencoba menggunakan password manager. Password manager adalah software yang berfungsi untuk menyimpan daftar password. Agar Anda lebih mudah mengulangnya, kategorikan password sesuai tingkat kepentingannya. Misalnya sebagai berikut. Sangat meliputi akun keuangan, akses bank, email, akun pekerjaan, password karakternya dengan kombinasi huruf, angka, karakter, dan kapital. Selanjutnya untuk media sosial, website, akun e-commerce, dan sebagainya. Dan tidak penting meliputi akun alias akun game, dan sebagainya. Dengan melakukan pengolahan password yang baik, Anda dapat meningkatkan keamanan akun Anda dari bahaya peretas, namun seperti tindakan defensif lainnya. Pengolahan ini hanya akan menurunkan tingkat resiko yang dimilikinya. Kita kembali ke home. Nah, di konten kita di sini terdapat author, literasi digital, dan konten marketing search, yaitu untuk mencari konten-konten berikutnya. Dan terima kasih kami sampaikan. Apabila ada kurang lebihnya mohon maaf. Saya selesaikan dan terima kasih semuanya. Terima kasih.